Halo Sobat Alur, apa kabar? Hari ini aku akan menjelaskan alur cerita film Sky High. Film yang bercerita tentang sekolah yang isinya bocil-bocil yang punya kekuatan super. Tapi ada satu bocil culun yang nggak sadar dia mempunyai kekuatan terpendam. Spoiler di depan, awas dan hati-hati. Sebelum itu mohon dukungannya dengan klik subscribe, karena dukungan kalian berarti besar buat Sofar Story. Tonton sampai habis, karena ceritanya seru banget. Josie dan Steve Stronghold adalah dua broker real estate yang menyembunyikan rahasia mereka sebagai superhero terhebat di planet ini. Bersama Jetstream, wanita tercepat, dan The Commander yang terkuat. Mereka punya seorang anak namanya Will Stronghold. Nggak kayak orang tuanya, Will adalah anak biasa yang nggak punya kekuatan. Biar orang tuanya nggak kecewa, dia pura-pura punya kekuatan super. Sekarang waktunya berangkat sekolah. The Commander, Jetstream, dan Will akan ada di Sky High, sebuah sekolah bagi superhero muda yang mengembangkan kekuatan mereka. Di hari pertama sekolah, Will di kamarnya dengerin musik. Ketika dia dengar ayahnya manggil, Will buru-buru naruh beban sebanyak mungkin. Jadi pas bapaknya masuk kamar, Will pura-pura angkat beban 200 kali. Bapaknya pun senang karena mewarisi kekuatannya. Lagi sarapan, mereka ketemu sama teman masa kecilnya Will, namanya Lela, yang juga mau pergi ke Sky High. Mereka pun sarapan bareng. Belum selesai makan, ada panggilan dari wali kota, yang bilang ada serangan di kota. Dengan buru-buru, mereka jalan lewat pintu rahasia, ganti kostum dan terbang ke TKP. Ternyata di sana ada robot yang merusak gedung-gedung. Untuk ngalahinnya, Jetstream melempar The Commander yang mendaratkan pukulan super kuat. Robot itu pun rontok dan jatuh. The Commander mengambil matanya buat pajangan. Dari rumah, Will menonton bapak mamanya. Sementara Lela make kekuatannya untuk ngidupin tanaman hias. Waktunya pergi ke sekolah. Bus mereka pun sampai. Setelah Will dan Lela naik, supir bus mengaktifkan sabuk pengaman. Terus ngebut aja dia ke jalan buntu. Dan langsung ke jurang. Nggak tahu apa yang terjadi. Para siswa jerat-jerit ketakutan. Tiba-tiba, sayap mesin jet raksasa muncul dan terbang tinggi ke langit. Nggak lama, mereka tiba di atas Sky High. Sopir bus bilang kalau sekolah itu ngambang di awan, berkat teknologi anti-gravitasi. Habis ngomong panjang lebar, busnya pun parkir. Murid-murid mulai jalan ke gedung sekolah. Di tengah jalan, Speed, siswa dengan kecepatan super, mulai berlarian di sekitar mereka. Setelah Speed berhenti berlari, siswa lain bernama Las, yang punya kekuatan karet, malah minta duit. Untung aja ada Gwen, nyuruh Speed Las pergi. Murid baru jalan ke gym sekolah, di mana kepala sekolah ngasih pidato penyambutan dan menjelaskan bahwa mereka akan melakukan seleksi kekuatan, di mana ini kayak ujian untuk menunjukkan kekuatan mereka, dan pelatih memutuskan apakah mereka masuk tim hero atau sidekick. Saat seleksi dimulai, satu persatu murid dipanggil. Semua teman Will masuk ke tim sidekick, termasuk Lela yang menolak untuk mengikuti tes. Habis itu pelatih manggil Will ke atas panggung. Dia langsung aja ngelempar mobil ke arahnya. Dia mikirnya Will punya kekuatan kayak bapaknya. Nggak taunya salah. Atau punya kekuatan kayak mamanya. Pelatih pun ngelemparnya, tapi nggak bisa terbang juga. Will nabrak dinding dan jatuh. Pelatih nyuruh menunjukkan kemampuannya. Akhirnya Will ngaku dia nggak punya kekuatan apa-apa. Will masuk ke tim sidekick. Will pergi ke ruang UKS, nanya ke dokter. Apa masih mungkin dia membangkitkan kekuatannya? Tapi dokter jawab, dia nggak tahu, karena anak-anak dari superhero dapat mewarisi kekuatan orang tuanya. Tapi mereka juga bisa menjalani hidup tanpa kekuatan super, kayak sopir bus sekolah. Habis dari UKS, Will pergi bareng temannya makan. Dia ngerasa ada yang merhatiin. Will nanya, dia siapa? Zack ngasih tahu kalau dia Warren Peace, anak dari supervillain yang ditangkap The Commander, yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Baru hari pertama sekolah aja, udah ada musuh bebuyutan. Pulang sekolah, Will mau ngomong sama bapaknya. Dia mau ngasih tahu yang sebenarnya, tapi Steve cuek aja dan pergi ke ruang rahasia. Di ruang rahasia itu, Steve nyimpen mata robot yang dikalahkan tadi pagi, dan menunjukkan semua piala yang dia dapat bersama Josie. Will ngeliat senjata Ray Pacifier punya Royal Pain, penjahat pertama yang mereka kalahkan bersama. Akhirnya Steve menunjukkan dia sekarang memiliki ruang piala untuk Will. Steve bahagia karena sekarang mereka bertiga bisa melawan kejahatan bersama. Lagi asik ngobrol, mata robot raksasa itu aktif dan mulai merekam semuanya. Serangan tadi hanyalah jebakan untuk The Commander. Besok paginya kelas dimulai. Para murid belajar dan berlatih sebagai sidekick.
Pulang sekolah, Will ngundang temannya belajar bareng di rumah. Tiba-tiba The Commander datang. Temannya pun memperkenalkan diri. Ethan ngasih tahu kekuatannya berubah menjadi cairan. Zack bisa glow up, dan Magenta merubah dirinya menjadi hamster. Setelah perkenalan, The Commander nawarin makan, dan pergi ke dapur bersama Will untuk menyiapkannya. Steve nanya, gimana mereka bisa jadi superhero dengan kekuatan aneh itu? Will memberanikan diri ngasih tahu bapaknya, kalau temannya sidekick, termasuk dia. Steve sangat marah, karena mikirnya pelatih yang sabotase dia. Tapi Will mengatakan bukan karena itu, dan akhirnya mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Besoknya, Will pergi ke sekolah seperti biasa. Pada waktu istirahat, Les mengulurkan tangan dan menarik kakinya. Dia jatuh dan makanannya tumpah kena Warren. Warren pikir Will sengaja, makanya dia marah. Dia mulai melempar bola api ke arah Will. Will membela diri dengan nampan plastik. Dia tahu kalau dia berdiri di sana, Will bakal jadi daging panggang. Will lari ke alarm kebakaran untuk melawan kekuatan Warren. Tapi Las masih iseng aja dan megang kakinya, dan dia jatuh lagi. Will yang tak berdaya merangkak di bawah meja menuju alarm. Sementara Warren terus melemparkan bola api. Lela dan yang lainnya mencoba ikut campur, tapi Warren gak mau berhenti, dan mulai bersiap untuk menyerang mereka. Ethan pun meleleh. Will ingin melindungi teman-temannya, dan gak sadar, kekuatannya bangkit. Dia mengangkat meja tempat Warren berdiri. Warren marah dan menyiapkan pukulan terakhirnya, tapi Will berhasil mengalahkannya dengan memadamkan api dengan pemadam yang dilempar Lela. Setelah mereka selesai berantem, kepala sekolah muncul dan membawa keduanya ke ruang khusus, di mana Will mencoba untuk baikan, tapi Warren menolak. Dia bilang lain kali dia akan menghabisinya. Besoknya, Will pergi ke sekolah seperti biasa. Begitu tiba di kelas, guru sidekick ngasih tahu kalau dia dipindahkan ke kelas superhero. Di hari pertamanya sebagai superhero, Will pergi ke kelas sains Tuan Medula dan duduk bersama Gwen untuk membuat freeze ray. Sadar kalau Will melakukan kesalahan, Gwen menggunakan kekuatannya mengendalikan teknologi membuat freeze ray dan menawarkan untuk menjadi mentor pribadinya. Habis kelas sains, Will duduk sama Gwen untuk makan siang dan memanggil teman-temannya untuk bergabung. Begitu sampai di sana, sahabat Gwen, Penny, menggunakan super powernya dan mengisi semua kursi. Lela dan temannya pergi cari meja lain. Setelah makan siang, Will minta maaf ke Lela dan ngajak kencan di restoran favoritnya. Belum selesai ngomong, Ethan muncul di belakang minta bantuan. Langsung aja ditarik Las. Will langsung nyamperin dan minta temannya dibebaskan. Ethan dan Zack akhirnya menantang Speed dan Las ke dalam pertandingan Save the Citizen. Di game ini, tim superhero berhadapan dengan tim villain untuk menyelamatkan Sandra sebelum batas waktu 3 menit habis. Speed dan Las memilih untuk menjadi villain dan menantang Will dan Warren untuk menjadi superhero. Las merentangkan tangannya mencoba menangkap Warren. Warren berhasil menggerakkan tubuhnya dan membebaskan diri dengan mudah. Saat Warren melempar bola apinya, Will mencoba menyelamatkan The Citizen. Speed melancarkan pukulan berkecepatan tinggi yang menjatuhkan Will. Capek dipukuli, Will melompat dan mendaratkan pukulan yang sangat keras ke tanah, sehingga membuat seluruh sekolah bergetar. Will mengikat tangan Las ke tiang. Hanya 40 detik tersisa. Will bergegas untuk menyelamatkan The Citizen, tapi dia melihat Speed melakukan jurus pusaran udara, menguras semua oksigen di dekat Warren. Will memilih membantu rekannya. Dengan 20 detik tersisa, Will mengambil Speed dan melemparkannya ke arah Las. Dengan waktu tersisa kurang dari 5 detik, Will memegang pakaian Warren dan melemparkannya ke arah The Citizen. Warren menangkapnya di detik terakhir. Will dan Warren memenangkan pertandingan. Will pulang dan menceritakan apa yang terjadi. Kaget ngelihat Gwen di dapur ngobrol sama mamanya. Will lupa dia ada kencan sama Lela. Dia malah makan malam di rumah sama Gwen dan mak bapaknya. Maksud Gwen datang ke rumah untuk mengundang The Commander dan Jetstream menerima penghargaan superhero tahun ini di acara prom sekolah. Setelah makan malam, Will ngantar Gwen pulang dan memintanya untuk menjadi teman kencannya. Sementara di restoran, Lela capek nungguin Will ketika Warren muncul dan menasihatinya untuk ngomong jujur ke Will. Besok paginya, Will ketemu Lela di halte bus. Dia inget kencannya. Alih-alih minta maaf, Will malah ngasih tahu kalau dia pergi ke pesta dengan Gwen. Lela kecewa. Di bus, Will memperhatikan Lela bertingkah aneh dan nanya ada apa. Lela yang udah malas bilang, Warren juga ngajaknya ke pesta.
Saat makan siang, Lela nyamperin Warren dan ngasih tahu apa yang dibilang di bus tadi. Warren setuju untuk pergi sama Lela ke pesta prom untuk buat Will marah. Makin hari, Will makin jauh sama temennya karena dia lebih dekat sama Gwen. Lela pun makin nempel sama Warren. 2 hari lagi pesta prom sekolah. Gwen minta Will buat ngadain pesta di rumah. Jadilah pesta di rumah Will. Gwen malah ngelunjak, minta tempat berduaan. Will yang udah ngebet ngajak ke ruang rahasia. Disinilah letak kesalahannya. Dahlah mereka ngapain tuh, aduh. Di belakang ada Speed yang nyuri Ray Pacifier. Di luar rumah, Lela lewat rumah Will. Lela nyariin Will, tapi Gwen melihatnya duluan dan ngomong yang enggak-enggak. Lela yang kesel milih pulang, tapi Will nyoba untuk mencegat. Tapi Lela nggak mau. Will ngerasa ada yang aneh. Dia membubarkan pesta. Pesta belum sempat bubar. The Commander dan Jetstream tiba dan mulai membubarkan bocil-bocil ini. Jadi juga nih pesta prom. Tapi Will nggak semangat datang. Mamanya ngasih album foto. Will malah liatin album foto itu. Mama bapaknya pergi ke prom. Will masih lihat-lihat foto album. Dia melihat senjata itu ternyata udah ada. Dia mikirnya ini ibu Gwen karena mereka mirip. Will pergi melihat senjata itu berada. Ternyata udah nggak ada. Akhirnya dia sadar, kejadian malam itu hanya untuk pengalihan. Will sadar semua orang di Sky High dalam bahaya. Dia langsung pergi ke sana. Di sekolah, The Commander dan Jetstream disambut meriah sama bocil-bocil ini. Tapi Gwen tiba-tiba nyelak dan berubah menjadi Royal Pain dengan senjata Ray Pacifier. The Commander dengan pedenya ngomentari Royal Pain. Tapi malah dia yang ketembak duluan. Ray Pacifier mampu mengubah siapapun menjadi bayi. Jetstream yang lihat suaminya jadi bayi mulai membalas serangan. Tapi dia juga kena tembakan. Pesta prom jadi kacau, bocil-bocil ini pun berlarian. Tapi Last, Penny, dan Speed menutup pintunya, menjebak semua murid dan guru. Mereka semua menjadi bayi. Di tengah kekacauan, Warren membuka ventilasi udara tempat mereka lolos. Pada saat yang sama, Will tiba di sekolah. Saat dia jalan, dia lihat Zack bersinar di pipa ventilasi dan membantu mereka keluar. Will minta maaf sama temannya karena jadi brengsek dan menyatakan cintanya sama Lela. Tiba-tiba Speed, Last, dan Penny mergokin mereka dan siap menyerang. Gak mau kalah, Will dan temannya bersiap. Warren nyuruh Will untuk menghajar Gwen, biar dia yang ngadepin sisanya. Temennya yang skillnya nggak guna ini pun sadar diri. Balik lagi ke saluran ventilasi. Lela, Warren, dan Ethan menghadapi orang 3 ini. Ethan yang lemah dengan mudah ditangkap Last. Last coba pukul, tapi Ethan dengan mudah mengelak dengan cara mencairkan diri dan kabur ke toilet. Last pede banget bakal menang. Pas dia fokus banget sama satu toilet, inilah kesempatan Ethan untuk nendang Last. Kepala Last tersungkur masuk ke kloset, langsung diflus Ethan. Akhirnya kepala Last nyangkut. Di tempat lain, Speed melancarkan serangannya. Warren yang mencoba memukulnya dengan bola api. Saat Speed lari, dia hampir nabrak Ethan. Ethan pun refleks, berubah menjadi cair. Akhirnya kepleset dan nabrak dinding. Balik lagi ke Lela, yang menolak untuk menyerang. Kage Bunsin Penny semakin banyak dan berhasil memukul Lela. Lela yang marah mengeluarkan kekuatan terpendam. Penny yang terdesak membocorkan rencana Gwen. Ngasih tahu Lela kalau Gwen mensabotase anti-gravitasi sekolah. Yang berakibat dalam 10 menit, Sky High akan terjun bebas. Lela menceritakan kondisi Sky High sekarang sama temennya. Dapatlah ide, Magenta berubah menjadi hamster dan lewat ruangan sempit untuk merestart sistem. Akhirnya Will bertemu dengan Gwen. Dia minta maaf kalau orang tuanya mengalahkan ibunya. Tapi Gwen bilang, waktu itu dia yang lawan The Commander dan Jetstream. Ray Pacifier meledak dan mengenainya merubah menjadi bayi. Will yang kaget, selama ini dia suka sama mama-mama. Gak banyak babi bu, Gwen langsung nyerang Will sampai ke tempat dansa. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Sampai akhirnya Will mengeluarkan jurus terakhir. Lela tiba-tiba menjerit membuat Will beralih. Gwen pun langsung menerbangkan Will keluar terjun bebas. Gwen bangkit menuju Warren dan Lela. Tiba-tiba Will muncul, ternyata dia bisa terbang juga. Overpower juga nih bocil. Sekarang karena dia bisa terbang, Will bawa Gwen terbang tinggi dan menjatuhkannya. Gak tahan juga, akhirnya Will mukul helmnya. Rencana hamster tadi gagal, Sky High tetap jatuh. Will yang sekarang udah bisa terbang, keluar sekolah, menahannya dari bawah. Walaupun begitu, Will nggak kuat-kuat banget. Magenta punya rencana lain. Dia mulai menggigiti kabel. Sementara semua orang menjerit karena sekolahnya akan ambruk. Magenta berhasil gigit kawat dan membuat sistem anti-gravitasi bekerja. Di sisi luar, Will berhasil menahan sekolah dan terbang balik ke langit. Warren yang mengambil bayi guru Medula, membawanya ke lab untuk memperbaiki Ray Pacifier dan membuat kondisi kembali normal. Terima kasih sudah mengikuti sampai sejauh ini. Dukung So Far Story dengan subscribe channel ini. Kalau kalian suka, komen di bawah. Bisa juga di like and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.